merayakan Natal, di mana Tuhan menyatakan kasih-Nya kepada saudara dan saya. Mari kita sama-sama datang bawa pujian bagi Dia. Haleluya.
sukacita untuk kita semua yang berharap kepadanya. Nyatakan dalam kisah kasih yang terikat, kasih-Nya selamatkan setiap dosa manusia. Nyatakan dalam kisah kasih yang terikat, Tuhan berserta kita Immanuel. Sukacitalah, mari sambut Sang Raja Damai, Juru Selamat dunia. Datang untuk menebus umatnya, kabar sukacita untuk kita semua yang berharap kepadanya. Nyatakan dalam kisah kasih yang terikat, kasih-Nya selamatkan setiap dosa manusia. Nyatakan dalam kisah
Bagaimana besar kasih-Mu bagi kami. Engkau menyelamatkan kami melalui kehadiran-Mu di dunia ini ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur. Dan biarlah pagi hari ini saat kami merayakan Natal, biarlah Engkau boleh lahir di dalam setiap hati kami ya Tuhan. Sebab Natal tidak akan berarti tanpa Engkau lahir di dalam hati kami. Kami mengundang Engkau Tuhan, dimanapun kami berada, masuklah ke dalam hati kami, ke dalam hidup kami.
pujian yang telah kami naikkan itu boleh berkenan di hati Engkau Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami mendengarkan firman-Mu. Kami rindu kebenaran-Mu dinyatakan ya Tuhan. Berbicaralah melalui hamba-Mu. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Biar itu boleh menjadi kekuatan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Senang sekali pagi hari ini kita bisa kembali berjumpa dalam keadaan baik dan senantiasa dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Saya sangat bersyukur pada hari ini karena kita boleh bersama-sama menghadiri atau mengikuti perayaan Natal di tempat ini walaupun dilaksanakan secara online. Bapak Ibu Saudara sekalian, semua orang di seluruh dunia sedang merayakan kelahiran Tuhan Yesus Sang Juru Selamat. Bicara tentang kelahiran pada umumnya itu adalah hal yang biasa karena setiap orang mengalaminya. Tetapi kelahiran Yesus bukanlah kelahiran yang biasa yang pada umumnya. Kelahiran Yesus berbeda. Dengan memperhatikan proses kelahiran Yesus yang berbeda daripada umumnya, maka saudara dapat melihat keilahian daripada Yesus. Sekali lagi, masih adakah di antara saudara yang meragukan bahwa Yesus adalah Tuhan? Perhatikanlah proses kelahirannya, maka saudara akan mempercayai bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian, kelahirannya dinubuatkan oleh para nabi. Bahkan nabi-nabi bernubuat 700 tahun sebelum kelahiran Yesus. Nabi Mika bernubuat 700 tahun sebelum kelahiran Yesus. Dikatakan, tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel. Nabi Yesaya 700 tahun sebelum kelahiran Yesus, nabi ini sudah bernubuat. Dikatakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, kelahirannya menembus kemustahilan. Yesus lahir dari seorang perawan Maria. Dan kata-kata perawan ini diulangi 2 kali di dalam Injil Lukas untuk menyatakan bahwa Maria sungguh-sungguh dia seorang perawan. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Lalu kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Namun di ayat 37 dikatakan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Artinya kelahiran Yesus menembus apa yang namanya kemustahilan. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara sekalian, kelahirannya disertai dengan galaksi bintang yang harus keluar dari orbitnya untuk memandu orang Majus untuk bisa berjumpa dengan bayi Yesus. Artinya Yesus berkuasa, dia berkuasa atas alam semesta ini. Bahkan badai pun tunduk atas perintahnya. Yang keempat, kelahirannya melibatkan malaikat Gabriel dan bala tentara Allah. Artinya saudara, dia berkuasa memerintah malaikat di surga. Yang kelima, kelahirannya melibatkan orang Majus dari timur dan para gembala yang mewakili orang-orang yang dianggap berhikmat. Artinya kelahiran Yesus bukan buat satu suku bangsa, namun kelahiran Yesus untuk segala suku bangsa.
baik itu kaya, baik itu miskin, baik orang itu berpendidikan atau kurang berpendidikan, Yesus lahir untuk setiap orang. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, dari kelahirannya yang supranatural dan melibatkan banyak hal, maka kita bisa melihat dari kelahirannya yang supranatural dan melibatkan banyak hal, maka kita bisa melihat bahwa Yesus, Dia adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Adakah di antara saudara yang masih menyaksikan atau masih meragukan bahwa Yesus adalah Tuhan? Perhatikan, pelajari tentang proses kelahiran Yesus. Pagi hari ini saudara, di hari yang berbahagia kita merayakan Natal walaupun secara online. Ada 3 pesan Natal yang sangat penting untuk disampaikan. Matius 1 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-23. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Ayat 23, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, pesan Natal yang pertama ada di ayat 21. Dikatakan, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Yang pertama, Natal menyelamatkan umatnya dari dosa. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, bangsa Israel pada saat itu sedang menantikan Mesias, supaya mereka bisa bebas dari penjajahan bangsa Romawi. Mereka berpikir mereka bisa bebas dari yang namanya penderitaan. Mereka berpikir mereka bisa bebas dari yang namanya kemiskinan, dari sakit penyakit, dan lain-lain. Tetapi Yesus datang untuk menyelamatkan mereka dari dosa. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, karena akar dari semua penderitaan manusia itu adalah dosa. Oleh sebab itu Yesus datang ke dunia ini dengan satu tujuan, untuk menyelamatkan mereka dari dosa. Sakit penyakit, kemiskinan, rumah tangga bercerai, itu semua akarnya adalah karena dosa. So, seserius inikah dampak dari dosa, sehingga Allah sendiri harus mengutus putranya lahir ke dunia untuk menyelamatkan umatnya dari dosa. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ada banyak manusia yang menganggap remeh yang namanya dosa. Tetapi bagi Allah, dosa adalah sesuatu yang sangat-sangat serius. Bahkan sedikit dosa cukup membawa saudara masuk ke neraka. Sebetulnya tidak ada dosa kecil dan tidak ada dosa besar. Yang namanya dosa adalah maut. Roma 6 ayat 23 mengatakan bahwa sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Seserius inikah dampak dari dosa, sehingga Allah sendiri harus mengutus putranya lahir ke dunia untuk menyelamatkan umatnya dari dosa. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kalau korban lembu bisa menyelesaikan dosa, atau nabi yang diutus bisa menyelamatkan, maka Allah tidak akan mengutus putranya untuk lahir ke dunia. Ya, hanya Yesus yang bisa menyelamatkan orang yang berdosa. Sekali lagi saudara, kalau hanya kurban bisa menyelesaikan manusia dari dosa, atau nabi yang diutus bisa menyelesaikan manusia dari dosa, maka Allah tidak akan mengutus putranya datang ke dunia ini untuk menyelamatkan orang yang berdosa.
Artinya hanya Yesus satu-satunya yang bisa menyelamatkan orang yang berdosa. Roma 3 ayat 23 mengatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang artinya semua orang kaya miskin, tua muda, bahkan sejak dalam kandungan kita ini sudah berdosa. Bapak ibu saudara sekalian, bisakah orang berdosa menyelamatkan orang berdosa? Tentunya tidak bisa. Pohon kelapa akan menghasilkan buah kelapa. Orang berdosa akan menghasilkan orang berdosa. Oleh sebab itu orang berdosa tidak bisa menyelamatkan orang yang berdosa. Hanya Yesus satu-satunya yang tidak berdosa. Kenapa saudara? Karena Yesus dilahirkan tidak lewat pembuahan sperma dari seorang pria. Yesus lahir karena Roh Kudus. Lukas 1 ayat 35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Bapak ibu saudara sekalian, seserius inikah dampak dari dosa? Sehingga Allah sendiri harus mengutus putranya lahir ke dunia untuk menyelamatkan umatnya dari dosa. Ya, karena dosa membuat manusia terpisah dari Allah. Karena dosa manusia binasa di dalam kekekalan. Dosa membuat manusia menderita. Dosa membuat manusia jadi miskin. Dosa membuat manusia menjadi sakit. Dosa membuat manusia jadi bodoh. Dosa membuat pertengkaran di mana-mana. Dosa membuat pembunuhan, saudara. Jadi akar dari segala persoalan yang sedang kita alami itu adalah karena dosa. Jadi begitu serius di hadapan Tuhan yang namanya dosa. Sampai-sampai dia mengutus putranya yang tunggal untuk bisa lahir ke dunia ini dengan satu tujuan, untuk menyelamatkan umatnya yang berdosa. Bapak ibu saudara sekalian, ingat orang yang menderita 38 tahun di kolam Bethesda. Ketika Yesus sembuhkan, bangkit dan berjalanlah, dan jangan berbuat dosa lagi supaya keadaanmu tidak lebih parah. Artinya dosalah yang membuat orang ini menderita 38 tahun. Ingat juga orang yang lumpuh yang digotong oleh 4 orang. Yesus katakan, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Saudara, Yesus tahu tanpa dia harus bertanya apa kebutuhan orang ini. Kebutuhan orang ini adalah sembuh dan bisa berjalan. Dan Yesus langsung menjawab kepada akarnya, yaitu dosanya diampuni, maka orang itu bisa berjalan. Bapak ibu saudara sekalian, Natal adalah sebuah pesan bahwa Allah ingin menyelamatkan manusia dari dosa dan akibatnya. Itulah janji Natal yang pertama, saudara. Yang kedua, pesan Natal yang kedua ada di dalam ayat ke-22. Dikatakan hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Bapak ibu saudara sekalian, janji Allah adalah janji yang pasti. Janjinya ya dan amin. Janji kelahirannya sudah dinubuatkan 700 tahun sebelumnya. Artinya kurang lebih 10 generasi janji itu sudah dinubuatkan. Nabi Mika mengatakan, tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu lah akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel. Yesaya mengatakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Artinya Bapak ibu saudara sekalian, janjinya itu bisa dipegang, janjinya itu bisa diandalkan. Walaupun sudah 700 tahun, walaupun berarti sudah 10 generasi, namun janji Allah itu ya dan amin. Dia adalah Allah yang setia.
artinya setiap janjinya pasti digenapi. Kalau dia berjanji kepada saudara dan saya, keturunanmu akan perkasa di bumi, saya percaya janji itu akan digenapi. Keturunanmu tidak akan pernah meminta-minta roti, janji yang sama juga pasti akan digenapi kepada keturunan kita. Bapak ibu saudara sekalian, janjinya bisa dipegang, janjinya bisa diandalkan. Bahkan hidup kita bukan karena kita melihat, namun hidup kita ini karena percaya kepada janji-janjinya. Bapak ibu saudara sekalian, ada 33.000 janji Allah di dalam Alkitab. Dan lewat Yesus, saudara bisa menikmati janji-janji tersebut. Haleluya. Pesan Natal yang ketiga ada dalam ayat ke-23. Dikatakan, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Janji yang ketiga saudara, Immanuel, yang artinya Allah akan menyertai kita. Janji yang ketiga adalah janji penyertaan. Bapak ibu saudara sekalian, bahkan dia berjanji akan menyertai saudara dan saya sampai kesudahan. Dia katakan, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Artinya ada janji perlindungan, ada janji keberhasilan, ada janji penyertaan Tuhan di dalam pesan Natal. Sebentar lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam hitungan jam kita akan memasuki tahun 2021. Dan saya ingin memberitahukan bahwa 2021 tidak lebih baik dibandingkan tahun 2020. Dan pandemi akan tetap ada di sepanjang tahun 2021. Sebab pembagian vaksin itu memakan waktu yang sangat lama, saudara. Jadi tahun 2021 tidak lebih baik dibandingkan tahun 2020. Oleh sebab itu kita perlu penyertaan Tuhan untuk memasuki tahun 2021, supaya kita mengalami pertolongan, supaya kita mengalami perlindungan, supaya kita mengalami pemeliharaan, bahkan kemenangan lepas kemenangan di masa pandemi ini. Bapak ibu saudara sekalian, keberhasilan bukan semata-mata hanya kerja keras. Keberhasilan bukan hanya semata-mata memiliki kepandaian. Namun ada satu poin yang sangat penting, keberhasilan itu kalau disertai oleh Allah. Yusuf dibuat Allah berhasil dalam segala hal. Alkitab mengatakan apapun yang dikerjakan oleh Yusuf dibuat Allah berhasil, sebab Allah menyertai Yusuf. Setiap kali Daud berperang dibuat Allah berhasil, sebab Allah menyertai Daud. Bapak ibu saudara sekalian, sekali lagi, keberhasilan bukan semata-mata karena kerja keras, keberhasilan bukan semata-mata karena pandai. Namun ada satu poin saudara yang perlu saudara ketahui, keberhasilan itu kalau disertai oleh Allah. Daud disertai oleh Allah berhasil, Yusuf disertai oleh Allah berhasil, dan saudara dan saya pun kalau disertai oleh Allah, maka setiap langkah-langkah kita, setiap apa yang kita kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Roma 8 ayat 31 mengatakan, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Menang kalah dalam peperangan bangsa Israel bukan berarti musuh lebih kuat daripada kekuatan bangsa Israel. Menang kalah bangsa Israel bukan karena musuh lebih lemah daripada bangsa Israel. Namun menang kalah bangsa Israel dalam peperangan, kalau Allah ada di tengah-tengah bangsa Israel, maka bangsa ini akan mengalami kemenangan. Bapak ibu saudara sekalian, menang kalah kita dalam mengalami pergumulan, menang kalah kita dalam menghadapi persoalan, bukan berarti saudara kekuatan kita lebih besar daripada persoalan. Namun kalau Allah menyertai saudara, maka Dia akan membuat kita hidup berkemenangan. Haleluya. Bapak ibu saudara sekalian,
Natal bukan sekedar perayaan yang harus kita rayakan secara meriah setiap tahunnya. Namun lebih daripada itu, Natal merupakan janji Allah yang digenapi walaupun sudah 700 tahun atau kurang lebih 10 generasi. Natal bukan sekedar perayaan yang harus kita rayakan secara meriah setiap tahunnya. Namun Natal itu berbicara tentang kehadiran Yesus di dunia ini dengan satu misi, yaitu untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Sebab saudara yang dikasihi Tuhan, di hadapan Allah dosa adalah sesuatu yang sangat serius. Dosa yang memisahkan manusia dengan Allah, dosa yang membuat manusia menderita, dosa yang membuat manusia mengalami sakit penyakit, dosa yang membuat manusia menjadi miskin, dosa yang membuat manusia menjadi bodoh. Akar dari segala masalah itu adalah dosa. Dan kalau korban lembu bisa menyelesaikan dosa, maka Allah tidak harus mengutus putranya untuk hadir di dunia ini. Kalau nabi yang diutusnya bisa menyelesaikan dosa, maka dia juga tidak akan menyuruh anaknya untuk lahir di dunia ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, dosa hanya bisa diselesaikan lewat kelahiran Yesus, kematian Yesus, dan kebangkitan Yesus di atas kayu salib. Yang ketiga, Natal bukan sekedar perayaan yang harus kita rayakan secara meriah setiap tahunnya. Namun Natal berbicara tentang penyertaan Allah. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Kita perlu penyertaan Tuhan. Terlebih sebentar lagi kita memasuki tahun 2021, dan saya berani katakan tahun 2021 tidak lebih baik dibandingkan tahun 2020. Masa pandemi masih ada di tahun 2021. Dampak dari virus corona masih menyebar kemana-mana. Oleh sebab itu kita perlu yang namanya penyertaan Tuhan atas hidup ini. Kita bisa berhasil di masa pandemi, saudara, kalau Allah menyertai kita. Jangan keraskan hatimu. Sampai hari ini Yesus masih mencari tempat untuk dia bisa lahir di hidupmu. Izinkan dia lahir dalam hidupmu, maka 3 janji Natal ini akan berlaku dan akan digenapi dalam hidupmu. Amin. Kurang lebih 2000 tahun yang lalu, di sebuah desa kecil yang bernama Bethlehem, telah lahir seorang bayi laki-laki yang bernama Yesus. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Kelahirannya sudah dinubuatkan jauh-jauh hari. Bahkan hampir 700 tahun yang lalu para nabi sudah bernubuat akan hal itu. Tidak disebutkan kapan tepatnya Yesus dilahirkan. Namun Alkitab mencatat dalam keadaan malam yang gelap, gulita, sunyi senyap. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus lahir dalam kondisi yang gelap. Bahkan gelap gulita sunyi senyap.
Mereka semua dicekam oleh rasa takut. Namun kelahiran Yesus membuat malam itu menjadi terang. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan Bapa di surga dipermuliakan. Bapak Ibu Saudara sekalian, sudah berapa kali saudara mengikuti perayaan Natal yang disertai dengan candlelight seperti ini? Camkan pagi hari ini, Dia adalah terang yang sesungguhnya. Kita ini adalah terang-terang yang mencerminkan kemuliaan Tuhan. Oleh sebab itu, bawalah terang-terang ini ke marketplace di mana Tuhan tempatkan saudara. Jadilah terang supaya Bapa di surga dipermuliakan. Amin. Kami bersyukur ya Tuhan pagi hari ini untuk perayaan Natal 2020. Walaupun kami melakukannya dengan cara yang sangat sederhana, tanpa harus tatap muka, namun kami percaya damai Natal itu ada dalam setiap kami. Bahkan biarlah janji firman Tuhan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Pakai kami semua untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, supaya Bapa di surga dipermuliakan pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah perayaan Natal. Bagi setiap kami yang mengikuti lewat YouTube, kiranya Tuhan bekerja dan Tuhan bisa lahir juga di dalam kehidupan mereka masing-masing, supaya janji Natal itu boleh sungguh-sungguh tergenapi dalam kehidupan mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Natal. Tuhan Yesus memberkati.